Anakan ular kobra bersembunyi di tumpukan kardus. Pasca Lebaran, harga bumbu dapur di Tuban tetap tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Seekor ular kobra masuk ke pertokoan salah satu warga di Kabupaten Jombang. Penangkapan ular berbisa berukuran kecil ini menyulitkan petugas karena ular bersembunyi di dalam tumpukan kardus berisi barang dagangan. Petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian seekor ular kobra yang masuk ke dalam toko milik warga di Dusun Plemahan, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Ular berbisa tersebut bersembunyi di bawah tumpukan kardus berisi dagangan. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menangkap ular tersebut. Pasalnya, ular bersembunyi di sela-sela antara tumpukan kardus berisi dagangan dengan etalase toko, sehingga petugas harus memindahkan seluruh kardus tersebut keluar toko. Setelah bersusah payah mencarinya dengan menggunakan peralatan lengkap, akhirnya petugas damkar dari Pos Mojo Agung berhasil menangkap ular kobra kecil tersebut. Selanjutnya, ular dibawa dan dimasukkan karung untuk dilepas liarkan kembali ke tempat yang jauh dari pemukiman. Menurut pemilik toko, dirinya mengetahui ada ular jenis kobra itu saat sedang merapikan barang dagangan. Tiba-tiba dari bawah terlihat seperti ada ular. Karena tidak mau mengambil resiko, akhirnya menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular yang diduga datang dari kebun belakang rumah. Terus tiba-tiba kok saat yang dibawa itu ada ular, kelihatannya ular kobra. Akhirnya solusinya saya panggil damkar. Itu diduga? Karena kalau dimatikan kan kasihan juga. Itu diduga ular dari mana, Pak, perkiraan? Mungkin dari kebun belakang, kan ini banyak pohon bambu. Jadi mungkin anak-anaknya mungkin. Soalnya dulu pernah ada babon atau indukannya. Tapi sering di sini, Pak. Apa baru kali ini? Kalau yang di sini baru kali ini, tapi kalau saya menemui di jalan itu sering. Dulu di rumah saya yang barat itu memang ada indukannya 2. Sementara menurut petugas damkar Pos Mojo Agung mengaku proses evakuasi ular dengan panjang 50 cm dan diameter sebesar ibu jari orang dewasa ini sempat menyulitkan. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk menangkap ular berbisa tersebut. Kesulitannya tadi karena banyak tumpukan barang-barang yang tempat jualan, jadi banyak barang-barang. Akhirnya kita ambil barang-barangnya dulu baru kita tangkap ularnya. Itu ular jenis apa, Pak? Ular kobra. Ukurannya, Pak? Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari. Setelah berhasil ditangkap, ular kobra yang bisanya sangat mematikan itu selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke Pos Damkar Mojo Agung sebelum dilepas liarkan di tempat yang jauh dari pemukiman. Anakan ular ini diperkirakan jumlahnya masih banyak karena sebelumnya warga sempat mengetahui ada indukan ular kobra di kebun rumah warga. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu, Ramadan dan Lebaran telah usai. Namun harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban masih tetap tinggi. Harga komoditas cabai hingga bawang merah rata-rata masih berada di atas harga normal. Kondisi ini banyak dikeluhkan para pedagang. Pasalnya, tingginya harga membuat pembeli semakin sepi. Pasca Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, harga berbagai bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban masih tinggi. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban Rabu pagi. Harga komoditas cabai hingga bawang merah rata-rata masih berada di atas harga normal.
Cabai rawit yang sebelumnya berada di harga Rp85.000 per kilogram, kini berada di harga Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai rawit keriting kini justru naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kemudian bawang merah yang sebelumnya Rp35.000 kini berada di harga Rp45.000 per kilogram untuk kualitas bagus. Lalu bawang putih masih berada di kisaran harga Rp40.000 per kilogram. Tomat sendiri kini masih dijual dengan harga Rp8.000 per kilogramnya. Selain bawang dan cabai, harga kencur kini justru naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak awal bulan Ramadan. Kondisi ini membuat hasil penjualan semakin sepi. Bu, harga bumbu dapur pasca Lebaran ketupat ini gimana? Ya, pancet Mas. Kalau untuk cabai rawit ini? Cabai rawit yang turun sekarang 70. 70 ya. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 85 sampai 90. Kalau yang keriting itu, Bu? Yang keriting naik Naik. sekarang 50. Kalau sebelumnya, Bu? Sebelumnya 40. Bu, kalau pasca Lebaran ketupat ini penjualan gimana, Bu? Sepi Mas. Oh, sepi ya. Iya. Biasanya kalau sehari itu bisa jual berapa, jadi turun berapa itu? Sekarang dari 10 kilo biasanya ya 10 kilo setengah lah juga. 5 kilo ya. Pedagang berharap agar harga bumbu dapur segera kembali normal sehingga penjualan bisa lancar seperti semula. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Kantor bersama Samsat Ngawi dipadati ribuan lebih wajib pajak pasca libur panjang Lebaran. Mereka harus antri sekitar 2 jam untuk membayar pajak kendaraannya dan sebagian wajib pajak terpaksa duduk di lantai karena kursi telah penuh. Pasca libur panjang Lebaran, pengurusan pajak kendaraan di kantor bersama Samsat Ngawi meningkat. Bahkan sebagian warga harus antri hingga lebih dari 2 jam untuk dapat membayar pajak kendaraannya. Bahkan sejumlah wajib pajak terpaksa duduk di lantai karena tidak kebagian kursi. Salah satu wajib pajak, Hadi Santoso, mengaku sudah 2 jam antri untuk membayar pajak kendaraan dan ganti plat sepeda motornya. Kini dirinya hanya tinggal menunggu plat nomor kendaraannya. Plat motor ya? Iya. Antrinya lama, Mas? Ya lumayan sih, dari jam 9, 2 jaman ya lumayan biasa. 2 jam ya? Biasa. Ini belum itu ya, belum selesai juga ya? Tinggal nunggu plat jadi. Oh, plat jadi? Ya, sudah bayar dari kasir, terus plat jadi. Paling sebentar lagi dikasih. Oh, tinggal nunggu plat nomor sama Nomor STNK aja. ya. Ya, Terus itu ganti plat nomor STNK pajak apa? Sepeda motor? sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor ya? Istri, Sementara menurut M. Yusuf Setiawan, pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Ngawi, mengakui jumlah pembayaran pajak kendaraan meningkat pasca libur Lebaran. Tercatat dalam sehari kemarin, ada sekitar 1.300 wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraannya. Jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya yang mencapai 500 wajib pajak. Untuk pasca liburan pajak mulai awal ini ya, tanggal masuk awal, kalau peningkatan pajak kita 3 kali lipat. Yang biasanya transaksi 500 SK, alhamdulillah sampai jam setengah 12 ini sudah 1.300 SK. Demikian yang dapat kami laporkan. Terus bertambah ya? Ya, tambah 3 kali lipat. Antisipasi kita pelayanan di sini kita buka, ada layanan tambahan yang biasanya layanannya dibuka malam hari, kita buka mulai pagi hari. Sampai kapan tuh, Pak? Kurang lebih nanti selama 3 hari. Oh, 3 hari ya? Iya. Atau mungkin kalau diperlukan wajib pajaknya banyak, kita sampai selesai pelayanan, dalam arti antisipasi biar tidak melonjak. Sementara untuk mengantisipasi membludaknya pemohon pajak, pihak Samsat Ngawi menambahkan pelayanan yang tadinya buka pagi hari, kini buka pada malam hari selama 3 hari ke depan, serta menyediakan pelayanan pajak kendaraan di beberapa titik baik di mal pelayanan publik hingga mobil Samsat keliling setiap kecamatan di Ngawi.
Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Polres Tuban tangkap 2 pengedar uang palsu belasan juta rupiah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu, fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu, fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Satreskrim Polres Tuban mengamankan 2 pengedar uang palsu di wilayah setempat. Uang palsu pecahan Rp100.000 itu dibeli dari pencetak uang palsu di wilayah Batu. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah membelanjakan sekitar Rp16 juta uang palsu di sejumlah toko.
Andrino Eka Putra, 41 tahun, warga desa Belikanget, Kecamatan Tambak Boyo, dan Andi Setiawan, 30 tahun, warga Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, diamankan oleh unit pidana umum Satreskrim Polres tempat pada Selasa siang. Keduanya ditangkap setelah kedapatan mengedarkan belasan juta rupiah uang palsu di sejumlah toko di Kecamatan Bancar. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli uang palsu tersebut dari sebuah pencetak uang palsu di Kota Batu. Pelaku menukar uang asli senilai 4 juta rupiah dengan uang palsu pecahan 100.000 rupiah sebesar 20 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, uang palsu ini telah dibelanjakan kedua pelaku di sejumlah warung-warung di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban sejak awal bulan Ramadan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 31 lembar uang palsu pecahan 100.000 rupiah, sementara uang palsu lainnya telah habis dibelanjakan oleh pelaku. Aksi pelaku terdeteksi setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran uang palsu di wilayah setempat. Terkait peredaran uang palsu ini dan seperti apa nih? Ya, alhamdulillah kemarin hari Senin tanggal 7 April kita ungkap kasus UPAL. Pengembangan dari rekan Polres Malang, kita kembangkan dari sini. Ini sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu. Kita dapatnya dari laporan masyarakat. Kemudian kita kembangkan, kita mengamankan 1 orang berasal dari Kecamatan Bancar, nama Andi. Ya. Itu kita kembangkan, kemudian mengembangkan 1 pelaku yang lain. Penyebarannya gimana nih? Penyebarannya yaitu dia menjual, dipakai untuk belanja ke warung-warung mana. Kalau ke bank sama itu tidak, karena uangnya cetakannya kasar hasilnya. Kasar ada yang ini kasar. Dan kedua pelaku ini dapat uang dari mana, Bang? Nah, ini uang berasal dari Malang Batu. Caranya gimana nih? Jadi pelaku ini beli. Nah, terakhir dia tukar dari uang nominal uang palsu 20 juta, ditukar dengan uang asli 4 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro mengikuti panen raya serentak se-Indonesia bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Melalui arahan yang disampaikan oleh Presiden, Bupati Bojonegoro Setiawahono akan mewujudkan ketahanan dan swasembada dengan memaksimalkan irigasi dan embung di wilayah setempat. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setiawahono dan Nurul Azizah beserta Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Korps Zeni Arif Roman Hakim dan Wakapolres Bojonegoro, Kompol Yoyo Dwi Purnomo, turut serta dalam kegiatan panen raya padi serentak se-Indonesia secara virtual bersama 14 provinsi dan 157 kabupaten atau kota pada Senin siang. Pada kesempatan ini, Bupati Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah ikut mengoperasikan mesin pemanen saat panen raya padi seluas 400 hektar yang berlokasi di Desa Skorjo, Desa Pacul, Desa Sembung, dan Desa Wedi. Luasan tersebut mampu menghasilkan produksi sekitar 2.400 ton GKP dengan produktivitas 6 ton per hektar. Dalam laporannya, Pelaksana Harian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani menyampaikan, jika hasil panen dibeli Bulog dengan HPP Rp6.500 per kilogram. Hingga hari ini, hasil panen para petani di lahan seluas 98.092 hektar di wilayah setempat telah diserap oleh Bulog sebanyak 8.857 ton dari target 8.687 ton. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono menyampaikan, keterlibatan dalam kegiatan panen raya serentak merupakan salah satu upaya dalam mendukung swasembada pangan, terutama dalam menjaga ketahanan pangan di Bojonegoro berupa penguatan sektor ketersediaan air di irigasi mulai hulu hingga hilir dan memaksimalkan ketersediaan embung untuk suplai air pertanian. Jadi hari ini kita itu panen raya bersama di satu lokasi di Skorjo itu 400 hektar. Jadi untuk panen tahun ini di Bojonegoro itu menurut Dinas Pertanian itu ada 9.800 hektar. Jadi kemungkinan ada kenaikan dibandingkan tahun yang lalu.
Ya untuk persoalan tadi kan banyak yang dikeluhkan adalah irigasi. Mungkin untuk kepemimpinan Pak Wano dengan Bu Nurul ini seperti apa nanti pilihnya? Jadi untuk irigasi, untuk air itu kan selalu menjadi PR yang harus kita jawab, terutama untuk air sawah. Itu problemnya banyak sekali. Kalau di daerah sini itu mungkin nanti penataan irigasi yang perlu kita awasi, sehingga dari hulu sampai daerah hilirnya itu bisa tercukupi semuanya dengan ada penjadwalan, nanti ada satgas yang bisa mengawasi. Itu kira-kira yang bisa kami lakukan. Di tahun 2024, panen di Kabupaten Bojonegoro diketahui seluas 151.998 hektar dengan produksi GKP sebesar 790.527 ton, menduduki peringkat ketiga di Jawa Timur setelah Ngawi dan Lamongan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, keluarga pemain Timnas Indonesia U17 Fadly Alberto menggelar nonton bareng di kediamannya di Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia AFC U17 lawan Yaman tersebut, Fadly Alberto menyumbangkan 1 gol dan membawa Timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17. Pertandingan kualifikasi Piala Asia AFC U17 antara Tim Nasional U17 Indonesia melawan Tim Nasional U17 Yaman digelar pada Senin malam. Pertandingan tersebut menjadi sorotan lantaran jika mampu menang, Indonesia akan melaju ke Piala Dunia U17. Dukungan penuh diberikan oleh fans hingga keluarga pemain Timnas U17. Salah satunya seperti yang dilakukan keluarga pemain Timnas Indonesia U17 Fadly Alberto yang menggelar nonton bareng di kediamannya di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Di tengah kesederhanaan, Ibunda Fadly Alberto bersama keluarga terlihat antusias mendukung Timnas U17. Bahkan raut wajah bahagia terpancar saat Fadly Alberto berhasil mencetak gol untuk Timnas U17. Gol yang dicetak melalui sundulan kepala tersebut berkontribusi atas kemenangan telak 4-1 Timnas U17 melawan Yaman. Sementara 3 gol lainnya dicetak masing-masing 1 gol oleh Goli dan 2 gol oleh Evandra. Ibunda Fadly Alberto Piana mengaku sangat senang dan bahagia sang anak mampu mencetak gol untuk membantu kemenangan Timnas Indonesia. Selain itu, ia merasa bangga anaknya bisa menjadi bagian dari Timnas U17. Doa yang selama ini dipanjatkan akhirnya bisa terwujud sesuai keinginan Alberto untuk bisa mencapai cita-citanya bisa berlaga di Piala Dunia. Perasaan itu ya senang anak main kita Pak. Ya sekarang Indonesia masuk Indonesia ya senang. Ya perjuangan senang kita ini. Bagaimana lagi ya jauh itu anak kita. Yang terbaik. Ya terbaik. Perasaannya sangat senang sekali Bu ya. Ya senang tuh Pak. Gitu. Karena kita masih Indonesia ya senang kita ini. Kita ikut perjuangan sampai kecil kok ikutin kemana-mana saya ikutin tuh. Sudah masuk Indonesia kita ya senang. Selama berjuang Alberto masuk di Piala Timnas Indonesia selalu mendukung Bu ya. Gitu ya. Sejak kecil Pak, umur SD kelas 2 sampai SMA saya ikutin kemana-mana ke turnamen. Sudah masuk Indonesia saya senang, memang anak kita. Gitu ya. Kemenangan 4-1 atas Yaman memastikan diri tiket Tim Nasional Indonesia U17 untuk berlaga menuju Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November 2025 mendatang. Dengan perolehan 6 poin dari total 2 pertandingan yang sudah dijalani, sementara pada tanggal 11 April mendatang, Timnas U17 masih akan kembali menjalani 1 sisa laga 1 pertandingan melawan Afghanistan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Napi di Jombang berkebun manfaatkan lahan sempit di dalam lapas. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi
yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Mengisi waktu luang saat menjalani masa tahanan, penghuni lapas kelas 2B Kabupaten Jombang memilih kegiatan beragam, mulai dari berkebun sayuran hingga budidaya ikan. Tujuannya selain mendapatkan penghasilan, juga sebagai bekal pengetahuan setelah bebas kelak. Beginilah aktivitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Jombang saat melakukan senam kesegaran bersama. Usai senam sehat, mereka juga mendapatkan bimbingan kesehatan dari Dinas Kesehatan Jombang. Selanjutnya warga binaan melakukan dengan berbagai aktivitas, salah satunya berkebun. Lahan yang sempit berlokasi di bawah pagar tembok tinggi lapas setempat dijadikan lahan berkebun dengan menanam berbagai jenis sayuran. Sayur mayur yang ditanam warga binaan diantaranya bayam Brazil yang saat ini tengah populer karena memiliki sejumlah manfaat, terong, tomat, dan cabai. Selain membersihkan gulma, warga binaan juga menyiram dan memberikan pupuk sesuai kebutuhan. Selain bercocok tanam, sebagian warga binaan yang lain memelihara ikan di kolam yang juga berada di bawah tembok tinggi lapas. Ikan yang dipelihara yaitu ikan lele, ikan patin, serta ikan nila. Kegiatan budidaya ikan ini dilakukan mulai dari membersihkan kolam hingga memberi pakan dan memanen. M. Ulin Nuha, Kalapas kelas 2B Jombang mengatakan,
Kegiatan warga binaan ini sebagai upaya turut mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Meski luas lahan terbatas, namun ternyata menghasilkan panen yang cukup menggembirakan. Kami memanfaatkan lahan-lahan yang memang sangat-sangat minim sekali, sangat terbatas. Jadi yang kita manfaatkan ini di daerah Baranggang, ya, kita manfaatkan untuk program ketahanan pangan berupa kita budidaya lele dan juga patin dan nila, serta kita manfaatkan lahan tersebut untuk budidaya cabai, terong, dan juga berbagai macam sayur-sayuran. Ya, ini untuk melatih warga binaan bagaimana cara budidaya ikan dan juga bagaimana cara budidaya untuk perkebunan. Jerih payah warga binaan yang memelihara ikan dan bercocok tanam tidak sia-sia, sebab hasil panennya dibeli pihak ketiga yang memberikan ransum seluruh penghuni lapas. Warga binaan yang bersangkutan mendapatkan premi dari penjualan tersebut. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Sementara itu, rencana revitalisasi Pasar Beran Ngawi belum jelas. Meski telah masuk dalam proyek strategi nasional sejak tahun 2019 lalu, namun tak kunjung dilakukan pelaksanaan dari pemerintah pusat. Rencana revitalisasi Pasar Beran Ngawi kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat. Meski revitalisasi tersebut sejatinya telah masuk dalam proyek strategi nasional atau PSN yang tercantum dalam Perpres nomor 80 tahun 2019. Bahkan selama ini Pemkab Ngawi juga telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, mulai dari dokumen perencanaan dalam detail engineering design atau DED serta analisis dampak lalu lintas Andalalin. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja DPP TK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum menyatakan, hasil audensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum rencana revitalisasi Pasar Beran telah masuk dalam list pekerjaan Kementerian PU. Terlebih revitalisasi tersebut masuk PSN. Namun karena adanya efisiensi, maka belum diketahui kepastian lanjutan pelaksanaannya. Namun Pemkab masih berharap revitalisasi dapat segera dilakukan. Meski begitu, sambil menunggu kelanjutan jika ditemukan adanya kerusakan kecil, maka oleh Pemkab secara berkala dilakukan pemeliharaan secara rutin. Kalau Pasar Beran selama ini kalau ada pemeliharaan kecil-kecil kita masih mampu ya. Tapi kalau besar di awal Januari lalu kami sudah mendampingi Bapak Bupati untuk audiensi langsung dengan Ibu Wakil Menteri PU. Pasar Beran hasil audiensi dengan Ibu Wamen kemarin, Bapak Bupati juga menyampaikan kalau Pasar Beran masuk di shortlist untuk pembangunan karena masih masuk di PSN ya. Jadi masih masuk di shortlist prioritas untuk Kementerian PU. Namun dengan adanya efisiensi ini kami belum tahu lagi apakah masih masuk di shortlist atau hilang. Sementara sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran, revitalisasi Pasar Beran mencapai 21,8 miliar rupiah. Sedangkan saat ini kondisi pasar sudah sangat memprihatinkan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV, Bojonegoro.